Hai, gue Pita. Lama ya nggak kedengeran, kemana aja lu, Pit? Well, memang sekarang lagi banyak yang terjadi di sekitar kehidupan personal gue, dan karenanya gue baru sempet bikin video lagi. Ini pun karena gue merasa video budget bulanan gue ini menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban pribadi gue dalam perjalanan mengejar FIRE. Jadi, inilah budget gue untuk bulan Mei 2024. Untuk biaya hidup cash, gue membudgetkan 11.700.000, sedangkan untuk non-cash itu adalah 16.018.000. Jadi total budget untuk biaya hidup adalah 28.500.000. Mungkin lu bertanya, kok kayaknya makin lama makin naik sih, Pit? Ada memang lifestyle inflation, tapi memang ada alasannya untuk itu yang akan gue ceritakan nanti. Sedangkan untuk non biaya hidup, gue mulai meningkatkan budget ke orang tua, yaitu sebesar 6 juta. Untuk dana pensiun, gue tetap mengalokasikan sebesar 12.240.682. Karena ada kontribusi dana pensiun ini, maka gue masih bisa berkontribusi secara signifikan ke investasi masa depan. Karena untuk bulan ini, gua perkiraannya hanya bisa mengalokasikan untuk savings dan investasi sebesar 4.517.703. Jadi total pensiun dan investasi gue tuh budgetnya alokasi bulan ini cuma 16.758.385. Jadi memang sangat tertolong karena kalau dilihat dibandingkan dengan bulan sebelumnya, untuk bulan Mei ini gua hanya bisa menginvestasikan untuk pensiun dan investasi sebesar 33%. Dan sebagian besar itu adalah kontribusi dana pensiun. Disiplin untuk berinvestasi, salah satu cara yang paling gampang itu adalah dengan men-set angka tertentu yang ditarik sebelum gaji diterima, yang masuk ke dalam rekening investasi. Seperti kalau di dalam hal ini gue menggunakan rekening investasi dana pensiun. Kenapa bulan ini savings rate gue turun? Akhirnya penghasilan gue kembali ke level yang semula setelah beberapa bulan terakhir kelihatannya sangat jor-joran dengan berbagai penghasilan tambahan yang masuk. Tapi kelebihan penghasilan yang beberapa bulan sebelumnya ini memang sudah gue sisihkan secara khusus, karena inilah saatnya untuk disalurkan kembali ke dalam market untuk berinvestasi setelah beberapa bulan di awal 2024 market terus-menerus mencapai all-time high, dan karena euforia pemilu dan optimisme bahwa ekonomi akan membaik secara global. Gue saat ini sekarang sedang rajin-rajinan melakukan dollar cost average kembali ke dalam market setelah beberapa bulan sebelumnya fokus untuk melakukan rebalancing portofolio ke instrumen investasi lain yang lebih stabil. Karena upaya rebalancing ini, walaupun secara net worth, memang gue mengalami penurunan di portofolio instrumen investasi saham. Tapi upaya rebalancing gue ke sektor lain seperti logam mulia, fixed deposit, dan valuta asing bisa mengerem penurunan net worth gue. Dan terus terang memang gue nggak begitu khawatir dengan melihat penurunan yang terjadi di bulan ini, karena memang ya sudah diantisipasi sebelumnya. Nah, yang bikin gue lebih khawatir sebenarnya di kehidupan personal. Jadi gue sekarang sedang mempertebal emergency fund gue. Selama bulan lalu, kalau lu melihat kenapa gue sepi video, gue itu mengalami cedera fisik, yaitu robek otot meniskus di lutut sebelah kanan yang cukup mengganggu mobilitas kerja gue. Tapi tidak hanya gue yang cedera, ada anggota keluarga gue yang mengalami cedera fisik yang cukup parah, yaitu tulang punggung yang sangat berpengaruh untuk kemampuan bergerak. Jadi selama 1 bulan, 2 bulan belakangan ini gue cukup sibuk tidak hanya mengurus kesehatan keluarga tapi juga kesehatan diri sendiri, terutama cedera yang cukup parah yang dialami oleh anggota keluarga gue. Jadi kalau dilihat ada penurunan savings rate bulan ini karena memang gue sedang mempertebal emergency fund untuk menghadapi kebutuhan yang mendesak di keluarga ini. Tapi emergency fund yang gue bangun ini sama sekali berbeda dan gue pisahkan dengan amunisi investasi ya. Jadi gue masih tetap bisa melakukan dollar cost average secara rutin dengan dana yang sudah gue sisihkan dari bulan Januari sampai bulan April kemarin. Sedangkan untuk perawatan kesehatan gue sendiri, ya memang gue punya asuransi kesehatan yang cukup sehingga perawatan kesehatan gue tidak gue bebankan ke emergency fund gue. Fokus gue saat ini adalah memastikan bahwa dua agenda finansial gue, yaitu dollar cost average kembali ke dalam market dan emergency tetap bisa berjalan dengan lancar tanpa harus tumpang tindih. Sehingga gue tidak harus saling menggunakan dana yang lain. Itu adalah fokus gue untuk bulan ini. Jadi bagaimana dengan budget lu? It's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!